Sahabat Kompas.com, kalian masih ingat gak sama pengobatan dukun cilik Ponari yang viral belasan tahun lalu? Waktu itu Ponari jadi perbincangan usai disebut-sebut berhasil menyembuhkan orang-orang dengan batu saktinya. Mulanya, batu itu dicelupkan ke dalam air. Air hasil rendaman itu lalu diusapkan ke wajah maupun diminum. Air hasil rendaman batu itulah yang dipercaya bisa menyembuhkan seseorang dari berbagai macam penyakit. Ternyata belakangan ini juga terjadi fenomena serupa loh, sahabat Kompas.com. Viral sebuah praktek pengobatan yang dikenal dengan sebutan Ida Dayak. Sama seperti Ponari, pengobatan Ida Dayak yang berada di kota Depok ini langsung ramai diserbu warga. Tapi baru-baru ini pengobatan alternatif Ida Dayak harus dibatalkan akibat terlalu ramai pengunjung. Untuk itu, Michelle akan mengajak kalian untuk mengulik apa saja hal-hal yang membuat pengobatan seperti ini begitu laris manis. Lalu, adakah penjelasan secara medis dari rangkaian pengobatan alternatif tersebut? Dokter Wira, saya ingin ngobrol-ngobrol. Nah, belakangan ini kan memang fenomena pengobatan alternatif ini lagi ramai-ramai lagi dibahas begitu. Setelah kalau beberapa tahun lalu kan Ponari ya, Dok ya. Terus ini eksis lagi pengobatan alternatif dengan namanya Ida Dayak. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas ini lebih lanjut, Dok, mungkin secara medis nantinya seperti apa, terlebih dahulu saya pengen tanya, Dok, sebenarnya mengapa sih pengobatan alternatif ini lebih digandrungi oleh masyarakat dibandingkan berobat ke dokter pada umumnya? Disclaimer dulu ya, Ya, disclaimer bahwa eh, apa yang saya sampaikan sebenarnya hanya ingin menambah wawasan, pemikiran, pengetahuan baru buat masyarakat, tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun ya. ya, Oke, jadi gini, kenapa kira-kira masyarakat masih terus apa pergi ke pengobatan alternatif? Yang pertama tentunya karena ada kepercayaan yang terus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat atau yang kita sebut sebagai suatu kepercayaan primordial. Jadi ketika seorang anak kecil melihat orang tuanya, lihat keluarganya berobat ke pengobatan alternatif, dan di situ dia melihat suatu kesembuhan, akhirnya tertanamlah suatu kepercayaan dalam pikirannya bahwa ya ketika nanti dia dewasa, punya keluarga, tentunya ya berobatnya ke pengobatan alternatif, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya banyak faktor lain ya, tapi yang paling penting selain tadi kepercayaan primordial atau yang kita sebut sekarang sebagai suatu belief baru, hal lain adalah kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat tentang pengobatan alternatif. Masih banyak mereka yang tidak memahami, mengerti sepenuhnya apa yang terjadi di belakangnya, sehingga tetap pergi ke pengobatan alternatif. Jadi gini, tergantung penyakitnya apa. Kalau kita bicara apakah bisa pulih atau tidak, tergantung dari penyakit apa yang datang ke beliau ya. Saya mau bilang begini, keluhan yang tampil atau yang disampaikan masyarakat kepada beliau tentunya kan ada penyebab atau penyakit di belakangnya. Jadi kalau kita bicara kesembuhan sebagai hilangnya gejala saja, ya mungkin bisa. Tapi kalau kita harus melihat secara detail underlying disease atau penyakit di belakangnya yang menyebabkan keluhan tersebut, tentunya itu harus perlu analisa medis yang lebih dalam, pengetahuan yang lebih lengkap, dan tentunya itu perlu pendidikan dan pembelajaran yang panjang dan berkelanjutan. Kira-kira gitu. Jadi kalau tolak ukur kesembuhannya adalah hilangnya gejala, misalnya rasa sakit, eh, keluhan lemas jadi nggak lemas gitu ya, tentunya ya bisa sekali. Cuma apakah penyakit di belakangnya teratasi? Nah itu akan menjadi suatu masalah baru kalau kita nggak mengerti detail di baliknya, kira-kira begitu. Nah, baik. saya kasih contoh yang seperti saya sampaikan di tulisan. Eh, Pasien dengan misalnya TBC di tulang belakang, seringkali penampakannya datangnya dengan adanya benjolan di punggung, adanya postur yang berubah. Nah, kalau kita main atau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau,
kita tidak mengerti ada masalah apa sesungguhnya penyakit di baliknya, ya tentunya ini jadi masalah baru. Kita harus obati underlying-nya, bukan sekedar tarik-tarik gitu. Kalau kita perhatikan pengobatan alternatif yang sempat banyak viral, saya nggak sebut siapa ya, yang dulu pakai batu, Iya. terus yang tempo hari di Jawa, ya ya pengobatan Ibu N lah saya sebut ya, yang termasuk yang beliau ini sebenarnya kalau kita perhatikan polanya sama. Satu, selalu dilakukan di tempat terbuka ya, tempatnya terbuka, disaksikan banyak orang, eh, ada suatu atribut-atribut tertentu biasanya ya, entah itu batunya, entah itu simbol-simbol tertentu ya, saya nggak sebut, ya kita bisa lihat sendiri dari video. Polanya sebenarnya sama gitu semuanya. Dan yang paling penting yang dia lakukan sebenarnya apapun metodenya, yang dia lakukan memanfaatkan si kekuatan pikiran pasien sendiri itu untuk tanda kutip sembuh ya, bukan sembuh sesungguhnya, tapi sembuh dalam arti apa yang dikeluhkan itu ya berkurang lah atau lebih baik gitu kira-kira. Nah, jadi sekali lagi polanya sama persis, metodenya beda-beda. Bahkan kalau ingat beberapa tahun lalu pernah dengar ada yang terapi yang disebut terapi jilat, terapi garuk, bagian dari pengobatan alternatif. Jadi kalau sakit di suatu organ, organ itu digaruk. Kalau sakit di suatu organ, organnya dijilat. Nah, itu juga sebenarnya metodenya kurang lebih sama. Jadi dilakukan di area terbuka, disaksikan banyak orang untuk menimbulkan efek sugesti tertentu, sehingga si pasien tanda kutip merasakan suatu kesembuhan gitu. Padahal sekali lagi hanya gejalanya aja yang hilang. Apakah penyakit sesungguhnya hilang? Jawabannya belum tentu. Kalaupun betul-betul pasien bisa sembuh, artinya sembuh dari penyakitnya, kita harus ingat ada beberapa penyakit yang sifatnya self-limited disease, artinya kita nggak ngapa-ngapain pun sebenarnya sembuh sendiri. Nah, tapi kalau penyakit tersebut penyakit yang serius, ya tentunya nggak akan betul-betul sembuh. Tapi yang penting, bisakah kita membedakan kalau itu bukan seorang medis, bahwa itu penyakit serius, ataukah penyakit yang sifatnya akan sembuh sendiri? Nah, kelemahan dari tenaga medis sesungguhnya kita nggak bisa lakukan apa yang dilakukan oleh beliau dalam arti seorang dokter harus mengobati pasien secara istilahnya lega artis kalau pernah dengar. Lega artis itu artinya menurut aturan dan etika kedokteran. Jadi saya dilarang seorang medis, seorang dokter mengobati seseorang itu di tempat terbuka, disaksikan oleh banyak orang, di video, ditunjukkan wajah pasiennya, karena itu melanggar etika dan tentunya juga privasi pasien gitu. Dan ini nggak mungkin kita sebagai medis melakukan demikian. Jadi kalau yang kasus Ibu Ida ini sebenarnya ada dua tahap, Mbak. Yang pertama ya tahap tadi, ya kalau kita lihat videonya kan dia lakukan tari-tarian, Iya. nyanyi-nyanyian, bahkan ada yang saya lihat tuh dia semprot dengan suatu cairannya ke wajah pasiennya. Eh, nah, ini sebenarnya yang dilakukan adalah suatu proses untuk membuat pasien menjadi lebih rileks gitu. Kalau mereka yang mengerti atau pernah belajar mengenai pikiran bawah sadar, ini kita sebut istilahnya sebagai induction atau induksi bahasa Indonesia. Jadi mengantar seseorang masuk ke keadaan rileks. Semakin rileks, semakin dalam, kita sebutnya sebagai suatu keadaan somnambulism atau disebutnya deep relaxation state. Nah, ketika kita ada di kondisi ini atau state ini, nah barulah sugesti-sugesti tadi dimasukkan gitu. Sugesti ini macam-macam bentuknya, bisa verbal atau non verbal. Intinya sugesti itu untuk kira-kira memberikan kesembuhan untuk pasiennya gitu. Itu tahap pertama. Nah, tentunya karena ini kasusnya kalau Bu Ida ini kan berkaitan dengan tulang ya, berarti ada tindakan tambahannya. Nah, tindakan kedua yang dilakukan oleh beliau adalah yang sebenarnya tindakan kedokteran juga ya, tapi gini, bukan artinya tindakan itu tepat, tapi kita harus menganalisa detail apakah boleh atau tidak dilakukan tindakan itu. Tindakan itu disebut sebagai suatu tindakan osteopatik manipulative treatment atau OMT. Itu suatu tindakan kedokteran resmi dengan coding internasional 93.6 yang sebenarnya dilakukan oleh banyak dokter, terutama dokter spesialis rehabilitasi medik atau dokter fisik rehabilitasi. Jadi sebenarnya ada dua tahap kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Ida, mulai dari, saya ulang sekali lagi, dia mengantarkan pasien masuk keadaan suatu
relaxation state. Ketika state relaksasi tadi tercapai, barulah dilakukan tindakan yang disebut osteopati. Jadi ketika pasien keadaan rileks, semua tindakan yang beliau lakukan tentunya pasien tidak begitu merasa rasa sakit, bahkan mungkin nggak merasa sama sekali. Karena pasien sudah dalam kondisi relaksasi atau sonambulisme tadi. Jadi kembali lagi, kalau kita melakukan suatu tindakan yang tanda kutip tarik-tarikan itu, ya tangannya dibengkok dia paksa lurus. Padahal, jadi gini, tangan yang bengkok itu kan penampakan atau keluhan yang pasien sampaikan. Penyebab tangan itu bengkok nggak bisa lurus kan sebetulnya banyak di baliknya. Apakah sendinya yang kontraktur atau sendinya yang udah kontraktur tuh kaku ya, ngunci, atau ototnya ada yang rusak, atau bahkan gejala tersebut cuma merupakan part atau bagian dari penyakit besar tertentu gitu. Nah, ketika kita main tarik begitu aja, kita main apa? Tentunya kalau kalau ada kerusakan serius di sendi ya ini akan menjadi muncul efek samping berikutnya gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu apa yang terjadi sesungguhnya dari keluhan yang pasien tampilkan. Tangannya bengkok. Ada apa nih tangannya bengkok? Oh, sendinya rusak. Bolehkah kita tarik? Nah, itu harus dinilai dulu harusnya secara medis. Atau ada apa sih di baliknya yang bikin tangan itu bengkok? Nah, sekali lagi ini perlu analisa medis. Jadi nggak serta-merta makannya apapun, minumnya ya itu kira-kira. Jadi nggak serta-merta penyakitnya apapun, keluhannya apapun, tindakannya sama. Nggak begitu harusnya. Saya mau pesan untuk masyarakat sini, eh, ketika kita sakit gitu ya, atau mengalami problem dari suatu kesehatan kita, eh, kita jangan serta-merta ketika melihat suatu pengobatan alternatif, kita nggak mengerti sungguh-sungguh apa yang terjadi di baliknya, lalu dengan mudahnya kita pergi ke situ, atau kita menyimpulkan terlalu dini bahwa pengobatan luar biasa dan sakti dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya di baliknya selalu ada penjelasan gitu. Masalahnya sekali lagi, apakah yang dilakukan tadi udah betul-betul sesuai dengan indikasi medis atau enggak? Ataukah sudah mengikuti prosedur medis yang tepat atau tidak gitu. Dan ingat, kalau kita balik ke beberapa tahun yang lalu ya, mungkin kalau hari ini kita bisa Zoom kan, lewat Zoom ini ya. Tapi kalau kita balik ke mungkin berapa tahun yang lalu ya, 3, 4, 5 tahun lalu kan belum ada ya. Atau kalau nggak kita balik ke 15 tahun yang lalu mengenai teknologi teknologi percakapan ini ya, media sosial, kan sesuatu hal yang kelihatannya kan nggak mungkin gitu kalau hari ini. Padahal ternyata hari ini mungkin gitu. Cuma karena kita belum tahu aja saat itu. Misalnya Mbak Michelle nih telepon saya di posisi suatu tempat yang jauh sekali pakai video call. Tapi ketika orang di tempat tersebut nggak pernah lihat HP, nggak pernah itu kan mungkin dianggapnya itu sesuatu kesaktian atau sesuatu yang yang luar biasa. Padahal sebenarnya ya karena mereka tidak tahu aja atau belum tahu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita kaitkan dengan suatu hal yang sifatnya gaib, sifatnya mistik. Tapi percayalah bahwa di baliknya pasti ada sesuatu hal ilmiah yang bisa dijelaskan. Ingat bahwa knowledge is power, jadi pengetahuan itu penting. Jadi kita harus banyak belajar supaya kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi secara benar, secara ilmiah, Mbak Misha. Oke, Dokter Wira, terima kasih banyak sudah memberikan insight kepada sahabatkompas.com pagi hari ini. Semoga nanti pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Dokter Wira bisa tersampaikan dengan baik dan jadi catatan juga untuk sahabatkompas.com. Terima kasih Dokter Wira, salam sehat selalu. Semoga Ya, bisa terima berjumpa kasih. lagi dalam kesempatan yang lain. Itu dia penjelasan dokter soal pengobatan alternatif Ida Dayak yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Kalau sahabatkompas.com, tim yang berobat ke dokter atau pengobatan alternatif? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.